Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Ada orang-orang tertentu di dunia ini yang cabul, ada yang malas dan ada yang tidak serius mempraktikkan seni kultivasi. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah pikiran kotor dan mesum mereka. Pikir Liu Fei saat dia melihat Lin Feng menatapnya sambil tertawa. Aku perlu bertanya, berapa banyak kehidupan yang harus kau lakukan dengan bodohnya? Tanyanya dengan sedikit amarah. Liu Fei saat berbicara dengan cepat muncul dari sumber air panas. Pakaiannya benar-benar basah dengan air lagi dan menjadi kencang kulitnya, memperlihatkan semua lekuk tubuhnya yang tersembunyi. Dia sangat menarik, dia sehalus angsa. Jika itu dunia Lin Feng sebelumnya maka banyak orang akan benar-benar tergila-gila padanya dan mendedikasikan diri untuk memuja dia. Tapi ini bukan dunia itu, ini bukan Lin Feng tua. Hatinya bukan seperti orang biasa lagi. Ketika melihat Liu Fei, dia merasa dingin dan terpisah, hatinya sama tak bergerak seperti batu. Aku tidak akan pernah berpikir dia akan membingungkan aku untuk cabul dan mengambil semua tindakan aku sebagai upaya untuk mengambil keuntungan darinya. Pikir Lin Feng tetapi dia tetap benar-benar tenang. Jika Liu Fei berpikir dia cabul, dia akan memberinya pelajaran. Senyum jahat perlahan merayap ke wajahnya saat dia menatapnya. Liu Fei melihat bahwa wajah Lin Feng telah memutarbalikkan niat dan dia tidak bisa menekan amarahnya. Dia sudah bersiap untuk menembakkan panah ke jantungnya dan membunuhnya. Kamu benar-benar mencari masalah, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Suara panahnya memotong udara dengan suara siulan. Panahnya dikelilingi oleh cahaya yang berkilau dan menciptakan ledakan kecil ketika bertabrakan dengan gelombang berat Lin Feng. Dia telah menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali kita bertemu. Pikir Lin Feng. Dia menggunakan 9 gelombang berat untuk membalas panahnya. Getaran ombak menyebar ke seluruh atmosfer di sekitar mereka dan panah itu langsung jatuh ke tanah. 9 gelombang berat Lin Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia telah meningkatkan keterampilannya dengan menggunakannya dalam pertempuran dengan cepat. Jadi mudah baginya untuk menghentikan panah Liu Fei dengan kekuatannya saat ini. 9 gelombang beratnya memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul dari 9.000 jin. Tidak heran kamu berani kembali. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu cukup kuat untuk mencoba hal-hal mesum dengan aku? Liu Fei melepaskan roh panahnya. Secara otomatis menargetkan Lin Feng. Liu Fei mengambil panah, menaruhnya di busurnya dan perlahan menarik tali busurnya dengan semua kekuatannya. Suara tali busur yang bergetar di bawah tekanan bisa didengar. Pergi. Panahnya jauh lebih cepat dan mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada panah sebelumnya. Lin Feng dengan marah mengerang karena pertempuran ini sudah lebih sulit dari yang dia harapkan. Dia mengambil langkah kecil dan menggunakan 9 gelombang besarnya pada panah yang masuk. Kekuatan ombak yang dilepaskan sangat menakutkan. Panah itu terhalang oleh ombak, tetapi panah itu telah menembus sampai ke tinjunya, membuat tangannya merasa sedikit mati rasa. Sementara panah telah menghentikan tinjunya masih mengandung beberapa kekuatan yang menunjukkan bahwa serangannya mengandung kekuatan sedikit lebih dari panah. Hah? Liu Fei mengerutkan kening. Orang cabul itu telah membuat kemajuan besar dalam periode waktu yang begitu kecil. Liu Fei menembakkan panah lain yang penuh dengan semua niat membunuh. Kamu berpikir bahwa hanya kamu yang bisa menyerang dalam perkelahian, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Lin Feng menggunakan Moonlight Feather Agility dan mendekati Liu Fei dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ketika panah hendak menyerangnya, kilatan cahaya muncul di depan panah dan ketika dia menyarungkan pedangnya, panah itu terbelah menjadi dua. Liu Fei menatap dengan sangat terkejut. Lin Feng telah berkembang terlalu cepat. Dia memotong panahnya di udara sambil tetap mendekatinya dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan gerakan dan kemampuannya untuk memotong panahnya terlalu cepat. Dia belum melihatnya menghunus pedangnya dan hanya melihat saat dia mulai menyarungkan pedangnya lagi. Liu Fei tampak cepat melangkah mundur dan memastikan untuk menjaga jarak antara dia dan Lin Feng. Dia kemudian mengambil 3 anak panah sekaligus. 3 panah sekaligus. Kekuatan serangan akan melebihi 9.500 jin. Tunjukkan pada aku bagaimana kamu ingin memblokir serangan seperti itu. Kata Liu Fei diam-diam pada dirinya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan secara bersamaan menembakkan 3 panah langsung ke Lin Feng.
Ruruumem, Lin Feng segera menghunus pedangnya yang panjang dan suara gemuruh-gemuruh bisa terdengar dengan setiap gerakan pedangnya. Panah bahkan tidak bisa mendekati Lin Feng sebelum sepenuhnya ditolak oleh ki yang dilepaskan dari pedangnya. Tapi Lin Feng bisa mematahkan 3 panah sebelum mereka bisa mendekat. Dia menatap Lin Feng dan tiba-tiba senyum muncul di wajahnya. Dia memastikan untuk menjaga jarak di antara mereka sama seperti ketika pertempuran pertama kali dimulai. Liu Fei tiba-tiba menembakkan 3 panah ke arah Lin Feng lagi. Hasilnya persis sama dengan pertama kali dia menggunakan serangan ini. Lin Feng mematahkan panah dalam satu pukulan menggunakan pedangnya ki yang masih menyala di udara di sekitar pedangnya. Sebelum dia bahkan punya waktu untuk menyerang lagi, pedang Lin Feng mendekati tenggorokan Liu Fei dan dia tersesat dalam pikirannya sendiri. Dia ingat ketika Lin Feng muncul di sini untuk pertama kalinya, ketika dia hampir tidak bisa menahan satu panah pun darinya. Kali kedua dia bertemu dengannya di Stormy Gorge, sepertinya dia telah membuat lebih banyak kemajuan dengan kekuatannya dan bahkan ingin membunuhnya. Kali ini adalah yang ketiga kalinya, namun kali ini dialah yang bahkan tidak bisa mengambil satu serangan pun dari Lin Feng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa maju dengan kecepatan seperti itu? Liu Fei merasa puas dengan kecepatan pelatihannya sendiri dan berpikir dia sangat berbakat dibandingkan orang lain di sekitarnya. Dia terus-menerus meningkatkan keterampilan dan kultivasinya setiap hari. Kekuatan serangan Lin Feng terlalu kuat, dia bahkan tidak bisa membela diri melawannya. Lalu tiba-tiba pedangnya berhenti tepat sebelum menusuk kulit halus di tenggorokannya. Lin Feng memiliki senyum di wajahnya dan dia memberi kesan dia sedang melihat sesuatu yang tidak berguna yang dapat digunakan dan dibuang. Ketika Liu Fei melihat wajahnya, seluruh tubuhnya membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Liu Fei menatap Lin Feng dan menggigitnya di bibirnya yang lembut. Dia hanya bisa menanggung nasibnya. Lin Feng melirik Liu Fei yang basah kuyup. Tubuhnya dipeluk erat oleh jubahnya yang basah dan lekuk tubuhnya menawan. Dia bisa mengirim pria ke hiruk-pikuk keinginan. Lin Feng menghela napas panjang penuh dengan emosi. Gadis ini luar biasa cantik, tetapi dia terlalu kejam dan hatinya tanpa ampun. Lin Feng menatap penuh kerinduan pada lekuk tubuh Liu Fei yang menarik dan mengerang. Kemudian dengan senyum acuh tak acuh seolah-olah dia mempermainkannya, dia berkata, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku sama sekali tidak tertarik pada orang seperti kamu. Pergilah, aku akan berlatih. Lin Feng berhenti berbicara dan mulai menyarungkan pedangnya. Tanpa melirik ke belakang, dia menuju ke salah satu gua untuk dilatih. Dia ingin membunuhnya, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya dengan sepenuh hati bahwa Lin Feng selalu memiliki niat mesum. Dia tidak bisa membenarkan membunuhnya karena kesalahpahaman ketika mereka bertemu. Namun lain kali dia tidak akan begitu murah hati. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Liu Fei tertegun saat menyaksikan Lin Feng. Dia menggigit bibir merah mudanya begitu keras sehingga bibirnya mulai berdarah. Liu Fei berusia 16 tahun dan telah mencapai lapisan Qi ke-9. Dia bisa menggunakan busurnya dengan sangat terampil dan dikombinasikan dengan roh panahnya, serangannya sangat kuat. Dalam Yunhai Sekte, tidak ada murid biasa yang berani bertarung dengannya. Dia memiliki kemampuan alami yang kuat dan sangat terampil dengan tekniknya. Selain itu, dia memiliki wajah yang sangat cantik. Semua orang di Sekte Yunhai menyadarinya, sejauh orang-orang yang mencari kasih sayang, murid elit termasuk di antara yang terendah di peringkat. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Lin Feng adalah orang cabul seperti banyak orang lain yang dia temui di masa lalu karena kecantikannya. Kenapa lagi dia menelanjangi dan kemudian melompat ke sumber air panas tempat dia berlatih. Dia kemudian menyadari bahwa sepanjang waktu dia mengudara. Pada hari itu, tidak hanya Lin Feng mempermalukannya dalam kontes kekuatan tetapi dia juga telah melukai ego dan harga dirinya. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kata-kata dingin, menghina dan menghina Lin Feng telah sangat melukai perasaannya. Lain kali, aku akan menunjukkan padanya, pikir Liu Fei. Namun, dia tidak pergi. Dia melompat ke sumber air panas lagi dan mulai berlatih teknik pernapasannya di bawah air. Ini adalah tempat terbaik untuk meningkatkan kemampuan menembaknya dan mengembangkan kekuatan roh panahnya dalam waktu secepat mungkin. Lin Feng pergi ke sebuah gua besar.
Di gua yang masuk jauh ke gunung ini, ada ranjang batu dan jubah yang bersih. Liu Fei jelas telah berlatih di sini. Wanita itu benar-benar telah memilih tempat yang bagus untuk berlatih. Lin Feng puas dengan gua. Dalam sejarah Sekte Yunhai para murid baru akan menggunakan tempat pelatihan dari era sebelumnya. Gua-gua ini dibuat oleh nenek moyang sekte. Anak-anak dan cucu-cucu mereka telah menggunakan gua-gua ini dan mereka masih digunakan. Mereka milik setiap anggota Sekte Yunhai. Gua ini bukan milik semua orang, hanya dengan kekuatan yang cukup kamu dapat mengamankan lokasi pelatihan. Dalam beberapa kasus orang akan mencuri barang atau bahan berharga dari gua. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya area latihan ini untuk murid. Lin Feng duduk di tempat tidur batu dan melepaskan roh kegelapannya. Jika seseorang datang, Lin Feng bisa langsung merasakan kehadiran mereka dan menyembunyikan jiwanya. Lin Feng masuk ke dalam kondisi meditasi. Ki langit dan bumi sudah mulai menyerang tubuhnya dari atmosfer di sekitarnya. Lin Feng segera mulai berlatih dengan intens. Waktu singkat, ki langit dan bumi menjadi gelisah dan mulai membentuk pusaran air. Sebuah cahaya putih bercahaya muncul dan menembus ke dalam dantian Lin Feng. Ketika Lin Feng membuka matanya, dia memiliki cahaya yang luar biasa di matanya dan menyeringai dari telinga ke telinga. Aku telah menembus ke lapisan ki ke-9. Sekarang seharusnya tidak ada seorang pun yang tersisa untuk kutakuti di bawah lapisan Ling Qi. Ketika Lin Feng berada di lapisan ki ke-8, dia sudah bisa bertarung melawan seseorang dari lapisan Ling Qi tetapi dalam pertempurannya dia telah terluka parah dan jika dia tidak lolos setelah bentrokan dari kekuatan mereka, dia kemungkinan besar akan kehilangannya kehidupan. Penggarap yang telah mencapai lapisan Ling Qi memiliki kekuatan yang luar biasa dan banyak dari mereka telah membangkitkan semangat mereka yang membuat mereka sangat kuat. Lu Liang, pembudidaya yang telah ia lawan pada suatu hari, yang berada di lapisan Ling Qi, memiliki roh elang. Meskipun roh elangnya sangat keras dan kuat, itu masih bukan roh yang sepenuhnya terbangun. Di antara para murid yang telah mencapai lapisan Ling Qi, dia masih sangat lemah dibandingkan dengan yang lain. Meskipun setiap orang memiliki kesempatan untuk melihat semangat mereka bangkit, tidak semua orang mampu membuatnya bangkit. Beberapa orang akan mengalami kesulitan besar dalam upaya membangkitkan semangat mereka. Lin Feng sadar akan hal itu. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, tetapi aku harus melakukan terobosan sebelum pertemuan tahunan. Lin Feng tidak melanjutkan kultivasinya, sebaliknya dia berdiri dan meninggalkan gua. Dia melihat Liu Fei di sumber air panas dan dia tampak marah dengan kehadirannya di sana seperti yang dia lakukan ketika mereka pertama kali bertemu. Liu Fei menatap Lin Feng. Dia punya perasaan bahwa dia telah berubah sejak pertempuran mereka di sumber air panas, tetapi dia tidak mampu melihat dengan tepat bagaimana dia telah berubah. Berapa hari aku berkultivasi? Tanya Lin Feng tanpa memperhatikan ekspresi wajah Liu Fei. 20 hari. Jawab Liu Fei dengan dingin. Selama itu, Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia telah bermeditasi begitu lama. Tepatnya terobosan apa yang kamu miliki dalam 20 hari itu? Teriak Liu Fei yang tidak tahan lagi tidak tahu. Aku baru saja menembus ke lapisan ki ke-9. Jawab Lin Feng. Segera setelah itu, dia menghilang dalam sekejap. Lin Feng tiba-tiba bergegas keluar dari pegunungan dan mulai menuju ke pertemuan tahunan dengan terburu-buru. Tidak ada banyak waktu sampai pertemuan tahunan. Sudah waktunya untuk kembali ke kota Yangsu. Liu Fei terpana. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia alami pada saat yang tepat ini, tetapi dia merasa tidak berdaya. Ketika Lin Feng masih di lapisan ki ke-8, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Sebelum dia berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang berbakat. Kemudian Lin Feng telah memasuki hidupnya dan menghancurkan kepercayaan dirinya sepenuhnya. Dia tidak menginginkan kecantikannya dan memiliki pemahaman yang jauh mendalam. Dia mengatakan bakatnya. Apa yang tersisa baginya untuk percaya? Udah dulu ya sobat, saya mau ngopi dahulu. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.